Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama channel Misbar. Kali ini aku akan ceritakan film berjudul All. Bercerita tentang beberapa orang yang harus terjebak di sebuah pantai tersembunyi, dan di sana merupakan tempat yang terpengaruh oleh anomali waktu. Gimana kisahnya? Sebelum lanjut jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya sob, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel Misbar. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah keluarga dalam perjalanan ke suatu tempat. Keluarga itu mendapatkan undangan liburan gratis dari sebuah resort bernama Anamika. Sang ayah bernama Guy, ibunya bernama Priska, dan kedua anak mereka bernama Trent dan Medok. Setelah sampai ke resort, mereka langsung disambut secara khusus oleh manajer resort. Kemudian mereka dilayani oleh seorang pelayan perempuan. Setelah itu mereka menuju kamar di mana mereka akan beristirahat. Dilanjutkan dengan pergi ke pantai. Di sana mereka berkenalan dengan seorang anak bernama Idlib. Dia adalah anak dari manajer resort. Kedua anak tersebut kemudian berkeliling. Mereka berkenalan dengan siapapun yang ada di pantai. Di antaranya ada seorang polisi bernama Greg Michelle. Idlib memberitahu Trent kalau dia tidak punya teman. Idlib juga berkata kalau Trent dan keluarganya mungkin akan pergi dan tidak akan pernah kembali. Trent tidak paham maksudnya. Namun dia berkata kalau dia bersedia menjadi sahabatnya dan mereka bisa saling bertukar pesan. Di malam harinya Idlib mengirim selembar pesan kepada mereka yang berisi kode-kode unik untuk mereka pecahkan artinya. Tapi mereka terganggu oleh kedua orang tua mereka yang sedang bertengkar. Priska diketahui mengidap sebuah tumor di dalam tubuhnya. Guy sebenarnya berulang kali sudah memintanya melakukan operasi, tapi Priska bersikeras bahwa dia baik-baik saja. Perbedaan pendapat itulah yang membuat mereka jadi sering bertengkar. Besoknya manajer resort mendatangi mereka. Dia memberitahu bahwa resort ini memiliki sebuah panti pribadi yang lokasinya tidak jauh dari sana. Tempat itu sangatlah indah dan dikelilingi bebatuan tinggi yang memiliki kandungan mineral khusus. Hanya keluarga terpilihlah yang boleh mengunjungi tempat tersebut. Bahkan jika mau, manajer akan menyiapkan kendaraan dan sopir untuk pergi ke sana. Keluarga itu pun langsung setuju dan memutuskan akan pergi ke pantai tersebut. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan seorang wanita yang mendadak kejang-kejang. Wanita itu bernama Patricia. Suaminya yang bernama Jarin berkata kalau istrinya menderita epilepsi. Lalu datang seorang pria bernama Charles yang seorang dokter. Dia berkata kalau Patricia mengalami kejang tonic-clonic. Dia meminta benda-benda dijauhkan dari Patricia agar kejang yang dialami segera berhenti. Dan sesaat kemudian wanita itu berhenti dari kejangnya. Sesuai janji, manajer sudah mempersiapkan kendaraan yang akan membawa keluarga Guy pergi ke pantai tersebut. Dan ternyata Charles bersama keluarganya juga terpilih mengunjungi tempat tersebut. Charles pergi bersama ibunya, istri, dan putrinya yang bernama Kara. Mereka kemudian diantar seorang sopir. Setelah sampai, sang sopir menunjukkan kemana arah mereka harus pergi. Dan dia juga memberikan persediaan makanan yang sangat banyak. Setelah itu sopir berpamitan karena harus segera kembali ke resort. Para wisatawan itu melewati sebuah lorong bebatuan. Hingga akhirnya mereka sampai di pantai yang sangat begitu indah. Kedua keluarga itu pun sangat senang karena bisa menjadi yang terpilih untuk berlibur di sebuah pantai rahasia. Selain mereka, ternyata ada seorang pria yang sudah ada di sana. Ternyata pria ini adalah seorang artis yang cukup terkenal bernama Sedan. Trent dan Meg kemudian berkenalan dengan Kara. Lalu mereka bertiga bermain bersama. Setelah itu mereka bertiga bermain petak umpet. Saat sedang bersembunyi, tiba-tiba Trent dikejutkan ada mayat mengapung di belakangnya. Para orang tua pun dibuat terkejut. Kemudian segera mengangkat jenazah tersebut. Tidak diketahui siapa identitas mayat itu. Tapi mereka curiga terhadap Sedan yang sudah berada di pantai ini sebelum mereka datang. Karena terlihat ada darah keluar dari hidungnya, mereka menduga kalau Sedan bertengkar dengan wanita itu lalu membunuhnya. Sedan pun membantahnya dan bilang kalau dia tidak membunuh wanita tersebut. Dia mengakui kalau wanita itu bersamanya di hari sebelumnya, tapi wanita itu pergi berenang dan tak pernah kembali. Mereka pun mencoba menghubungi resort, tapi sayangnya di tempat tersebut tidak ada sinyal sama sekali. Sementara itu ibunya Charles mulai merasakan sesak napas, tapi istri Charles malah menyalahkan kalau seharusnya sang ibu harusnya di rumah saja. Tak lama kemudian Jarin dan Patricia juga datang ke pantai tersebut. Ternyata mereka juga terpilih untuk berkunjung ke tempat ini. Baru juga sampai mereka langsung dikejutkan dengan keadaan ibunya Charles. Dan seseorang harus pergi ke parkiran untuk mencari sinyal. Jarin berkata kalau dia bersedia kembali untuk meminta bantuan.
Dan mungkin saja si supir masih berada di sana. Tapi saat berada di dalam lorong bebatuan, Jarin merasa ada yang aneh. Dan secara misterius dirinya terlempar kembali ke pantai. Masalah lain pun mulai terjadi. Priska mendatangi Charles kemudian memintanya untuk memeriksa kondisi tubuh anaknya. Mereka berdua terlihat sedikit lebih besar, dan dia takut mereka menderita suatu penyakit. Charles melihat kalau kedua anak itu baik-baik saja, namun Charles tetap akan mencoba memeriksanya. Tiba-tiba Crystal berteriak dan memberitahu Charles kalau ibunya mendadak pingsan dan berhenti bernapas. Charles mencoba melakukan CPR, tapi sayangnya sang ibu tidak berhasil dia selamatkan. Sementara itu Trent dan Matt terlihat asik ngobrol dengan Jarin dan Patricia. Saat Jarin bertanya berapa umur mereka, dia tidak percaya dengan jawaban anak-anak tersebut. Trent berkata kalau dia berumur 6 tahun. Tapi kalau dilihat dari fisiknya, Jarin menduga Trent sudah berumur belasan tahun. Tak lama kemudian Priska datang menghampiri mereka. Priska hampir tidak mengenali anak-anaknya sendiri. Seakan tidak percaya dengan kedua anaknya, yang tadinya masih kecil sudah terlihat seperti anak remaja. Hal yang sama juga terjadi kepada Kara. Gadis kecil itu juga mengalami pertumbuhan yang tidak wajar. Para orang tua kemudian berkata, kalau mereka harus bersama-sama kembali ke resort untuk mencari bantuan. Tapi anehnya saat melewati lorong bebatuan, mereka merasa ada sesuatu yang menghalangi. Kemudian secara ajaib mereka terlempar kembali ke pantai. Mereka kemudian berkumpul untuk saling berdiskusi mengenai apa yang sebenarnya terjadi di pantai ini. Mengapa anak-anak itu bisa dengan cepat tumbuh dewasa? Tiba-tiba Charles bertingkah aneh. Dia mengeluarkan pisau lipat miliknya kemudian menyerang Sedan. Namun setelah melakukannya dia langsung meminta maaf, seolah tidak sadar apa yang sedang dia lakukan. Jarin kemudian mencoba memeriksa lukanya karena dia adalah seorang perawat. Tapi anehnya Sedan tidak merasakan apapun. Tubuhnya seolah mati rasa dan luka itu terlihat sembuh dengan cepat. Sedan kemudian bercerita kalau tujuannya liburan sebenarnya untuk menenangkan pikiran. Begitu juga dengan wanita yang meninggal sebelumnya, yang bercerita kalau dia mengalami kerusakan saraf. Mereka berdua berkenalan, dan di saat yang sama mereka ditawari untuk berwisata ke tempat ini. Patricia kemudian menyadari sesuatu, bahwa setiap keluarga yang berlibur di pantai ini memiliki orang yang sedang sakit. Charles juga diketahui kalau dia mengalami gangguan mental. Hal itulah yang membuatnya melakukan serangan kepada Sedan. Mereka kemudian memutuskan berpencar untuk mencoba mencari tahu apakah ada jalan keluar lain. Tapi sepertinya usaha mereka itu sia-sia, karena tidak ada jalan selain memanjat ke atas, ataupun berenang mengitari lautan. Saat mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba Priska mengalami sakit di perutnya. Gabe berkata kalau istrinya memiliki tumor di perutnya. Tumor yang awalnya hanya seukuran jempol, entah mengapa mendadak tumbuh menjadi besar. Jarin berkata kalau tumor itu harus segera dikeluarkan, jika tidak bisa mengancam nyawa Priska. Beruntung Charles adalah seorang dokter spesialis bedah, dan dia berkata kalau bisa membantu mengeluarkannya menggunakan peralatan seadanya. Charles akan mencoba mengoperasinya, tapi saat membedah perutnya, secara ajaib luka itu menutup kembali dengan cepat. Lalu Charles berkata saat dia membedahnya, seseorang harus menahan luka itu, agar dia bisa mengeluarkan tumornya. Dan akhirnya tumor berukuran jumbo itu berhasil mereka keluarkan. Luka bedah itu juga dengan sangat cepat menutup. Dan Priska sembuh dengan seketika. Kemudian dari kejauhan Sedan meminta mereka melihat jenazah wanita tadi. Mereka melihat terkejut melihat mayat itu sudah menjadi tulang belulang. Priska berkata seharusnya proses itu berlangsung selama kurang lebih 7 tahun. Lalu bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi dalam waktu 3 jam sejak mereka menemukan mayat tersebut? Dari sinilah mereka menyadari bahwa di pantai rahasia ini terjadi sebuah anomali waktu, di mana waktu berjalan jauh lebih cepat dari yang seharusnya, bahkan turut mempengaruhi kondisi tubuh mereka. Hal tersebut seolah menjadi jawaban atas keanehan yang terjadi pada anak-anak. Para orang tua mungkin tidak terlalu terlihat, tapi jika diperhatikan wajah mereka juga terlihat sudah agak keriput. Ada kemungkinan tebing batu yang mengelilingi pantai ini adalah penyebab terjadinya anomali waktu di tempat ini. Sementara itu Trent dan Kara lagi asik berduaan di dalam tenda. Sejak tumbuh lebih dewasa mereka berdua menjadi saling suka. Dan kemudian mereka bercocok tanam di dalam tenda itu. Tidak ada satu orang tua pun curiga apa yang dilakukan mereka berdua. Para orang tua kemudian menghampiri Trent dan Kara. Lalu mereka terkejut melihat perut Kara yang membesar seperti orang hamil. Usia kandungannya diperkirakan sudah lebih dari 5 bulan. Sebelumnya mereka juga sudah mengetahui
Kalau 3 jam di tempat ini, waktu sudah berjalan kurang lebih 7 tahun, atau sekitar 1 jam berlangsung selama 2 tahun lamanya. Mungkin hanya dalam waktu beberapa menit ke depan Kara akan melahirkan. Dan benar saja, Kara mulai merasakan kontraksi pada perutnya. Jarin kemudian memintanya berbaring, karena dia akan membantu persalinannya. Setelah berjuang, akhirnya bayi tersebut lahir ke dunia. Tapi sayangnya bayi itu meninggal tak lama kemudian. Karena waktu berjalan dengan sangat cepat, dalam hitungan menit mungkin sudah berjalan berhari-hari. Ada kemungkinan bayi itu meninggal karena kekurangan cairan. Seolah-olah bayi itu tidak minum selama berhari-hari. Saat orang-orang sedang merenungi apa yang harus mereka lakukan, tiba-tiba mereka dikejutkan teriakan Patricia. Mereka melihat Charles secara brutal menyerang Sedan. Sepertinya penyakit gangguan mental Charles semakin bertambah parah. Akibat serangan itu, Sedan pun langsung meninggal. Kemudian dari atas bukit terlihat ada seseorang memperhatikan mereka. Tidak ada satupun dari keluarga itu menyadarinya. Dan belum diketahui apa maksud dan tujuannya. Jarin lalu berkata kalau dia akan mencoba berenang mengitari bebatuan. Siapa tahu bisa menemukan jalan keluar. Setelah itu para keluarga berdiskusi kembali. Mereka mulai curiga terhadap pihak resort. Secara kebetulan mereka yang ada di sini mendapatkan undangan liburan gratis ke resort tersebut. Dan anehnya orang-orang yang dipilih untuk pergi ke sini memiliki anggota keluarga yang sedang sakit. Tiba-tiba mereka melihat seseorang mengapung di atas air, yang tak lain adalah Jarin. Sepertinya Jarin tak kuat berenang melawan ombak yang begitu besar. Lalu tanpa mereka sadari, Kara terlihat berjalan menjauh. Diam-diam Kara memanjat tebing bebatuan. Aksinya tersebut diketahui. Tren kemudian memintanya untuk segera turun. Tapi Kara tetap mencoba mencari jalan keluar. Tren kemudian memanggil para orang tua, yang juga meminta Kara untuk segera turun ke bawah. Saat Kara hampir mencapai puncak, tiba-tiba dia merasa pusing. Sama seperti saat mereka berusaha keluar melewati lorong bebatuan. Karena kehilangan keseimbangan, Kara pun terjatuh ke bawah. Insiden tersebut tentu saja membuat Tren sangat bersedih. Setelah kehilangan bayinya, kini dia harus kehilangan Kara. Dia kemudian meminta semua orang untuk berkumpul agar tidak jatuh lagi korban. Patricia kemudian menunjukkan beberapa benda yang akan dia gunakan untuk berenang. Tapi tiba-tiba Patricia mengalami kejang. Hal itu mungkin disebabkan karena adanya benda-benda di sekitarnya. Dan tak lama kemudian Patricia pun meninggal dunia. Beberapa jam kemudian hari pun mulai gelap. Orang-orang semakin terlihat menua dan kelelahan. Matt kemudian menemukan sebuah buku milik seseorang yang pernah berada di pantai ini sebelumnya. Dalam buku itu tertulis bahwa dia menyadari kalau dia tak bisa keluar dari pantai ini. Penulis itu juga menemukan fakta bahwa tempat ini memiliki kandungan magnetis yang sangat tinggi. Ada kemungkinan bebatuan yang ada di belakang mereka awalnya terendam selama jutaan tahun dalam mineral khusus, sebelum akhirnya muncul ke permukaan. Efek dari bebatuan yang mengandung mineral khusus itulah yang menyebabkan sel-sel tubuh mereka menua dengan sangat cepat. Itulah mengapa di tempat tersebut seolah-olah terjadi sebuah anomali waktu. Tiba-tiba, Tren melihat ada sebuah pantulan cahaya dari atas bukit. Dia langsung menyadari kalau selama ini ada seseorang mengamati bahkan merekam aktivitas mereka dari kejauhan. Tren sangat yakin bahwa pihak resort sengaja mengirim mereka ke sini untuk tujuan tertentu. Dalam kegelapan tiba-tiba Charles menggila. Dia datang kemudian menyerang Guy. Priska meminta anak-anak bersembunyi. Lalu di dalam lorong bebatuan mereka bertemu dengan Kristal. Dia berusaha mendekati Tren dan Matt, namun kesulitan berjalan dan tubuhnya terlihat aneh. Kristal diketahui menderita kekurangan kalsium. Hal itu membuat tulang-tulangnya sangat lemah. Karena tidak kuat menahan rasa sakit, tak lama kemudian Kristal pun meninggal dunia. Sementara itu di luar, Priska datang untuk menolong Guy. Dia menyerang Charles menggunakan sebuah pisau kecil. Darah berwarna hitam keluar dari dalam tubuh Guy. Lalu secara aneh sekujur tubuhnya menghitam dan melepuh. Tak lama kemudian Charles pun meninggal dunia. Sekarang hanya tersisa Guy, Priska dan kedua anaknya. Guy dan Priska saling meminta maaf atas keegoisan mereka. Lalu tak lama kemudian Guy tergeletak di susul Priska. Dan tak lama kemudian mereka meninggal dunia. Keesokan harinya Tren dan Matt masih bertahan hidup. Tapi kini mereka terlihat lebih tua dari sebelumnya. Saat sedang di pantai, Tren membuka kembali pesan berisi kode yang dikirim Idlib sebelumnya. Pesan yang belum sempat sepenuhnya diselesaikan itu ternyata berisi tulisan pamanku tidak suka koral. Tren kemudian berpikir apakah mungkin bebatuan karang di depannya bisa melindungi mereka dari pengaruh tebing bebatuan di belakang mereka.
Bisa jadi Idlib mengetahui kalau ayahnya itu mengirim orang-orang ke tempat ini dan tidak pernah kembali. Tanpa pikir panjang, Trent dan Matt langsung berenang ke arah batu karang. Mereka mencoba mencari apakah ada jalan keluar di baliknya. Sementara itu di atas bukit, terlihat pria yang merupakan sopir resort yang sedang memantau aksi Trent dan Matt yang berenang ke arah batu karang. Setelah lama menunggu tidak ada tanda-tanda kemunculan mereka, lalu sopir itu menelpon seseorang, kemudian berkata kalau keduanya telah tenggelam. Dia juga melaporkan kalau pengamatan selesai, dan dia akan kembali ke pusat penelitian. Setelah sampai di laboratorium, terlihat kalau ruangan itu dipenuhi ilmuwan yang sedang melakukan berbagai penelitian terhadap suatu penyakit. Di tempat itu juga terlihat manajer yang ternyata adalah kepala penelitian, dan selama ini sudah ada 73 korban. Manajer kemudian berkata kalau penelitian yang mereka lakukan di tempat itu bisa membantu mereka menyelamatkan jutaan nyawa. Salah satu contohnya adalah Patricia yang mengidap epilepsi. Setelah meminum obat yang dicampurkan ke dalam minumannya, Patricia tidak mengalami kejang selama kurang lebih 8 jam. Jika dikonversikan ke waktu yang berjalan di pantai itu, Patricia tidak mengalami kejang selama 16 tahun. Yang artinya obat itu cukup berhasil dalam mengobati penyakitnya. Mereka terpaksa melakukannya, karena perusahaan mereka yaitu Warren & Warren dituntut bisa menemukan obat-obat setiap harinya. Beruntung alam menciptakan sebuah tempat, di mana waktu berjalan dengan cepat, sehingga mereka bisa melakukan observasi dalam waktu yang sangat singkat. Terlihat polisi yang pernah ditemui Trent sebelumnya, dan ternyata Trent dan Matt berhasil selamat. Mereka keluar setelah melewati bebatuan karang di pantai tersebut. Kepada polisi itu mereka menceritakan semua kejadian yang mereka alami. Setelah itu Trent dan Matt mendatangi manajer yang sedang menyambut tamu baru. Kepada semua orang mereka memberitahu kalau mereka ini adalah korban penelitian rahasia. Manajer pun menjadi panik, dan dia tidak menyangka kalau ada orang yang berhasil keluar dari pantai tersebut. Trent kemudian menghampiri Idlib yang berdiri di hadapannya. Kemudian Trent memberikan selembar surat yang pernah Idlib berikan, seolah memberitahukan padanya kalau Idlib secara tidak langsung telah menyelamatkan mereka berdua. Sementara itu si polisi melakukan investigasi terhadap adanya laporan orang hilang. Dia pun mencari bukti tambahan kejahatan yang sedang terjadi di resort tersebut. Setelah investigasi selesai, pihak berwajib langsung menangkap semua orang yang terlibat, dan mereka harus dihukum atas perbuatan yang mereka lakukan. Sang polisi juga kemudian mengantarkan Trent dan Matt pulang. Kemudian, film pun akhirnya berakhir. Sekian cerita kali ini. Semoga kalian terhibur sama ceritanya ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya dari channel Misbah.